Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya perkenalkan Muhammad Azka dan ini Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Ridwan, saya sebagai wawancara dan ini sebagai narasumber. narasumber. Oke, baik Dik. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya Muhammad Raja Hari Ridwan terkait apa pandangan eh, generasi muda terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Oke, pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana sih pandangan eh, Raja ini terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, generasi muda itu kurang memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena mungkin generasi muda itu, mungkin saya pribadi ya lahir dari suku Sunda, sering mencampurkan bahasa Indonesia itu dengan bahasa daerah, mungkin seperti itu. Oh iya, iya. Jadi menurut Anda ini, apakah generasi muda ini bahagia gak atau senang gak memakai bahasa Indonesia? Bahagia sekali dan bangga sekali menjadi bagian dari warga negara Indonesia, karena Indonesia ini banyak sekali bahasa dari berbagai daerah, dan bahasa daerah itu disatukan menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa pemersatu bangsa. Oke. Nah, untuk di kalangan anak muda, bagaimana sih pendapat Raja ini kan bahasa Indonesia itu sering dicampur-campur sama bahasa lain. Bagaimana pendapat Raja ini? Nah, mungkin saya sendiri lahir dari suku Sunda, jadi sering mencampurkan bahasa-bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda atau juga dengan bahasa asing. Karena adanya era globalisasi ini banyak sekali westernisasi ya, gaya-gaya barat yang masuk ke Indonesia, sehingga menghasilkan alkulturasi bahasa antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti Oke. itu. Jadi bagaimana sih peranan bahasa Indonesia dalam media sosial itu baik dari TikTok, Instagram ataupun Twitter? Nah, media media sosial itu sangat berperan penting dalam penggunaan bahasa Indonesia, karena banyak istilah baru muncul di sana, dan pengguna muda juga menirunya tanpa memperhatikan kaidah bahasa yang benar. Seperti itu. Oh iya. Jadi eh, menurut Raja nih, apakah penggunaan bahasa Indonesia ini masih mencerminkan kesatuan bangsa enggak? Mungkin ya tidak selalu, karena banyak anak muda menggunakan bahasa Indonesia ini secara santai dan kadang kurang sopan, terutama di dunia yang maya. Mungkin ada kalanya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baku yang baik dan benar itu kondisional, ada kalanya di area formal atau non formal. Ketika di formal misalkan di akademik, pemerintahan, atau rapat-rapat kerja lainnya, mungkin itu seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi Iya. ketika kita berbicara dengan teman sebaya, nah kita terkadang menggunakan bahasa Indonesia yang kurang sopan atau tidak baku. Seperti Oh itu. iya. Oke, terima kasih Raja Ya, sama-sama. telah menyisihkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Terima kasih ya. Saya Muhammad Azka dan Dan ini saya Muhammad Reza Ridwan. pamit undur diri dari wawancara ini. Oke, baik di sini saya akan melanjutkan wawancara yang kedua dengan teman saya yaitu siapa? Dengan saya Muhammad Bumi Syauki sebagai narasumber. Oh, berasal dari mana, Syauki? Saya berasal dari Purwakarta. Purwakarta. Oh, oke, oke, Purwakarta. Oke, baik, bisa langsung dimulai, Syauki, pertanyaannya. Silakan boleh. Oke, yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda ini? Boleh dijelaskan? Ya, jadi banyak generasi muda yang kurang perhatikan
tata bahasa dan ejaan yang benar karena pengaruh medsos dan pergaulan mereka. Jadi banyak yang mengikuti pengaruh dari media sosial kayak FOMO gitu. Yes. Jadi seperti itu. Oh Mungkin. iya. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik. Ada juga, tapi kebanyakan banyak yang kurang memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar. Oh iya ya. Lalu menurut Anda apakah generasi muda saat ini senang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya? Menurut saya masih banyak sih yang menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan komunikasi, seperti misalkan dari daerah yang jauh tapi masih Indonesia, kan itu dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu mereka masih bisa senang gitu. Oh. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan senang dan bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Kemudian banyak orang luar negeri, orang asing dari luar Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia itu bangga melihatnya gitu. Oke. Lalu pada zaman era digital ini banyak sekali bahasa Indonesia yang dicampur-campurkan oleh generasi anak muda sekarang. Nah, itu bagaimana pendapatnya, Soki? Alasan utamanya menurut saya ya karena pengaruh tren global, pengaruh medsos, pengaruh dari luar negeri itu, tren seperti film, musik, kan itu banyak tren banyak bahasa-bahasa yang asing. Oh iya. Yang dipakai oleh dicampur-campur lah oleh bangsa Indonesia, oleh anak-anak muda khususnya. Itu. Lalu bagaimana sih peran media sosial dalam mempengaruhi generasi muda sekarang dalam bahasa Indonesia? Peran medsos dalam mempengaruhi cara generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia ya membuat bahasa itu menjadi lebih bebas dan tidak terlalu formal. Ya. Karena digunakan untuk komunikasi cepat, santai, untuk lebih mengerti antara kedua belah pihak. Oke. Dan banyak kosakata baru yang muncul di medsos sehingga cara berbahasa generasi muda menjadi lebih variatif atau bervariasi. Medsos juga bisa menjadi positif jika digunakan untuk menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu apakah penggunaan bahasa Indonesia saat ini masih mencerminkan kesatuan bangsa? Tidak selalu penggunaan bahasa Indonesia mencerminkan kesantunan berbahasa, tidak selalu. Karena banyak anak muda yang menggunakan bahasa secara kasar atau sopan di medsos. Tapi tergantung anak muda itu sendiri.
kadang kan kalau ke yang lebih tua menggunakan bahasa yang santun jika tidak di medsos ya, di real tuh. Oke. Mas Oke, bisa terima kasih. mencerminkan kemungkinan jika di lingkungan misalnya lingkungan sekolah atau pekerjaan Oke. seperti itu. Oh iya. Baik, terima kasih ya Sauki telah memberikan waktu sedikit untuk mewawancarai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Sauki. Ya, Saya santai. baik, di sini saya kembali lagi ya untuk mewawancarai yang ketiga dengan nama siapa ini? Nama saya Nafisa Azkia, saya dari Kota Bandung. Oke, baik, sudah siap untuk diwawancarain apa Isa? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Anda terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda ini? Menurut saya, sekarang banyak generasi muda yang kurang memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar karena mungkin dari pengaruh media sosial dan pengaruh bahasa gaul juga yang sekarang tuh kayak makin gitu. Jadi iya. ya terpengaruh ke kitanya. Oke. Jadi baik. Pertanyaan yang kedua itu menurut statement Anda, apakah generasi muda ini masih bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia? Menurut saya sih bagi sebagian orang tuh masih, tapi ya bagi sebagian orang tuh kayak udah biasa aja gitu. Tapi ya bagi sebagian orang tuh ya masih bangga karena mau gimana pun juga itu kan bahasa kita sendiri, bahasa dari negara kita sendiri, ya masa sih nggak bangga gitu. Oke. Lalu apa alasan utama Anda terhadap banyak anak muda yang sering mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Menurut saya sih itu kayak hal yang biasa ya, apalagi di kalangan anak muda yang pasti udah terbawa zaman gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, asal tahu tempat di mana kita harus mencampur dengan bahasa asing atau bahasa daerah itu sendiri. Oke, jadi bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia? Menurut saya peran media sosial itu sangat mempengaruhi ya, karena dari media sosial itu banyak kosakata baru yang muncul sehingga cara berbahasa generasi muda itu menjadi makin variatif kayak gitu sih. Oke. Jadi menurut pendapat Anda, apakah bahasa Indonesia ini masih mencerminkan kesantunan berbahasa atau tidak? Mungkin masih jika digunakannya di lingkungan formal seperti di perkuliahan atau di pekerjaan. Terus juga kesantunan berbahasa itu tergantung pada konteks dan lawan bicara. Di lingkungan teman sebaya, gaya bahasa santai kan lebih sering dianggap wajar gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Nafisa atas waktunya yang telah mengisi wawancaranya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jadi itu adalah wawancara saya mengenai pandangan generasi muda terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih ya telah menonton sampai hari ini, sampai beres. Terima kasih.